Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma antal ghiyathu lana wal muslimin. Fasalli wa sallim ala abdika wa habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa ghfir lana wa aghithna wal muslimin ya akramal akramin. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqadirul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fatan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Ila hikamil imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi qawlihi arfa'un nasi gadran man la yara gadrah wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlah. Arfa'un nasi gadran, paling tingginya kedudukan seseorang, artinya seseorang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Siapa orang tersebut? Man la yara gadrah, orang yang tidak pernah melihat posisinya, kedudukannya. Artinya dia tidak pernah menganggap memiliki kedudukan. Dia tidak menganggap memiliki posisi. Lah ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Wa aktsaruhum fadlan, dan orang yang paling banyak keistimewaannya, kemuliaannya, man la yara fadlah, yang mana orang itu tidak melihat kemuliaan, keistimewaan pada dirinya. Singkatnya itu, ia adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, tidak menganggap memiliki kedudukan, tidak menganggap memiliki keistimewaan. Imamul Haddad, beliau pernah menggambarkan orang yang menghadiri majelis taklim itu ada 3 macam. Ada yang diharamkan keberkahan, kemanfaatan, kemuliaannya majelis. Itu adalah orang-orang yang sombong, menganggap dirinya lebih hebat, lebih mulia, lebih istimewa daripada yang lainnya. Nah, keberkahannya majelis tidak dia dapat, kemanfaatan majelis tidak dia miliki, kemuliaan dari majelis itu pergi darinya, jauh darinya. Yang kedua, menganggap yang hadir lainnya dengan dia sama. Ini mendapat sebagian,
kemuliaan, kemanfaatan, keberkahan daripada majelis, karena ia menganggap yang hadir sama dia ini posisinya sama, kedudukannya sama, kemuliaannya sama. Yang ketiga, meraih kesempurnaan dari keberkahan, kemanfaatan, kemuliaan yang diturunkan oleh Allah di dalam majlis itu, yaitu orang yang hadir menganggap semuanya lebih baik dari dia, menganggap semuanya lebih mulia dari dia, menganggap yang lainnya memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia menganggap dirinya ini nggak punya kemuliaan, tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang membawa keberkahan, kemuliaan yang sempurna daripada majelis yang dihadiri, karena ketawadhuannya, ya, karena kerendahan hatinya. Sebagaimana di dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang sombong itu dijatuhkan oleh Allah. Sombong dijatuhkan, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, merasa memiliki kedudukan, ini bukan diangkat oleh Allah, justru akan dijatuhkan oleh Allah. Dan contohnya kita sudah bisa melihatnya. Fir'aun menganggap punya kedudukan, menganggap punya kemuliaan, akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Iblis merasa punya kemuliaan, merasa punya keistimewaan, ketika sombong dijatuhkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang sombong malah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang tawadhu, wa man tawadha'a, orang yang rendah hati, tidak menganggap dirinya punya sesuatu dari kemuliaan, dari keistimewaan, daripada kedudukan, padahal ia memilikinya, padahal kemuliaan ada padanya, kedudukan ada padanya, keistimewaan ada padanya, tapi dia tidak pernah menganggap ada padanya. Ini rafa'ahullah, diangkat sama Allah. Yang mengangkat Allah. Kalau yang mengangkat manusia, belum tentu orang itu hebat. Bisa jadi dia terangkat, tapi habis itu dia akan tersungkur. Tapi kalau yang mengangkat Allah, ini pasti orangnya hebat, pasti orangnya mulia. Kenapa? Yang mengangkat Allah. Lah orang yang rendah hati diangkat sama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rendah hati, sekalipun titelnya kekasih Allah, sekalipun diciptakan alam semesta karenanya, tidak pernah menganggap dirinya spesial, tidak pernah menganggap dirinya punya kelebihan, sehingga ia melakukan segala sesuatunya sama dengan yang lainnya. Akulu kama yakulul abad, ashrabu kama yashrabul abad, ajlisu kama yajlisul abad.
Nabi mengatakan apa? Aku makan sebagaimana hamba makan atau budak makan. Aku minum sebagaimana budak minum. Aku duduk sebagaimana budak duduk. Ya. Tidak menganggap punya keistimewaan, punya titel yang hebat. Akhirnya apa? Diangkat sama Allah. Nggak cukup diangkat itu hanya di dunia, tapi di akhirat pun masih diangkat Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarani tidak dianggap di dalam kehidupan manusia, tidak dianggap kehidupan di antara orang-orang yang di masanya, baik itu penduduk dusunnya atau desanya, nggak pernah dianggap Uwais itu. Malah mereka mengatakan itu adalah orang yang gila, orang yang stres, orang yang menjijikkan. Kadang diusir Uwais itu, kadang diusir, kadang dilempari batu. Makannya saja dari sisa makanan yang diambilnya di sampah. Terkadang menguti biji kurma, dikumpulkan kemudian dijual, ya, diambil sebagian untuk makannya, sisanya disedekahkan. Ambil sebagian hasil penjualan biji tadi itu, ya, diambil untuk makannya, sisanya disedekahkan. Tapi diangkat oleh Allah kedudukannya, tinggi kedudukannya Uwais, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali, ya, dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminta doa dari Uwais. Dicari Uwais sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali itu dicari. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan mintalah doa kepada Uwais. Dicari. Di zamannya Rasulullah dicari nggak ketemu. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah nggak ketemu. Nyari, bukan sekedar wis bisa ketemu ya semari, enggak, dicari terus. Jadi semasa hidupnya Nabi dicari nggak ketemu, semasa hidupnya Sayyidina Abu Bakar dicari nggak ketemu. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar menjabat menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar lebih mudah untuk mencari Uwais, sehingga di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, Sayyidina Umar itu bertanya kepada setiap orang yang ada di situ, siapa yang dari daerah ini, siapa yang dari daerah ini, sampai ada mereka yang mengenal Uwais dan dikasih tahu bahwa Uwais di daerah ini didatangi sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Diangkat tuh dudukannya. Kenapa? Karena ketawadhuannya, karena kerendahan hatinya. Lah itulah orang yang paling tinggi kedudukannya di antara manusia. Orang yang paling besar kemuliaan yang diraihnya adalah orang yang tidak pernah melihat ia memiliki kedudukan dan tidak pernah menganggap ia memiliki kemuliaan. Ini orang yang paling hebat. Karena kita diperintahkan untuk apa? Tawadhu, rendah hati. Nggak ada orang yang rendah hati rugi, itu nggak ada. Nggak ada orang yang rendah hati kemudian dia itu, ya, dalam waktu ke depan kemudian tersungkur, nggak ada. Mungkin orang-orang di masa itu tidak menganggapnya, tapi di kemudian hari pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan mereka semuanya berkiblat kepadanya. Itu mau. Tapi kalau orang sombong enggak, walaupun saat itu dia berkuasa, walaupun saat itu dia memiliki segalanya, dalam waktu ke depan dia akan tersungkur dan tidak akan ada yang menoleh kepadanya. Kenapa? Allah benci dengan mereka, ya.
Allah nggak senang dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang bangga diri, nggak senang. Nah, dan itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Innallaha la yuhibbul mustakbirin wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan yang lain sebagainya. Nah, tapi Allah mencintai orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Nah, tapi memang untuk rendah hati ini nggak mudah, nggak gampang, karena kita perangnya itu dengan nafsu kita. Perangnya itu dengan nafsu. Lah setan ada di balik nafsu, ada dengan nafsu. Setan bersama nafsu, sehingga sudah nafsu itu berat kita melawannya, ditambah dengan setan. Kamu kalau ini tidak mungkin dihargai kamu nanti. Kamu kalau gini, wah diinjak-injak kamu terus ini. Nafsu dan setan. Semakin berat orang untuk tawadhu. Padahal sudah pasti orang yang tawadhu itu pasti beruntung, tidak rugi walaupun dia dihinakan. Nabi Muhammad kurang dihinakan bagaimana? Tinggi loh kedudukannya Nabi Muhammad ini, tinggi. Alam semesta tidak diciptakan kecuali karenanya. Tapi bagaimana dihinakan? Dilempari batu, difitnah, dicaci maki, diusir. Kurang apa? Itu sangat hina loh bagi pemimpin. Ada pemimpin dilempar, itu jatuh martabatnya. Saat pidato coba lempar dengan sandal, walaupun tidak terkena, itu sudah jatuh. Apalagi sampai kena. Dan Nabi Muhammad dilempar, kena, dilempar batu itu kena, berdarah Nabi Muhammad. Akan tetapi dalam perjalanannya waktu, semuanya berkiblat kepada Nabi Muhammad, semuanya datang kepada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang yang sombong mana? Ada orang yang umroh kepingin tahu kuburannya Abu Jahal. Orang yang haji di kuburannya Abu Jahal, ono sing tahu? Enggak ada. Enggak ada yang kepingin tahu. Tempatnya di mana nggak ada yang kepingin tahu. Kepingin runggone tidak ada. Kenapa? Itulah orang-orang yang sombong. Nah, kita harus perang dengan diri kita sendiri. Merang dengan setan yang membantu nafsu kita. Untuk apa? Membuat kita sombong. Kita harus perang. Bagaimana caranya kita bisa tawadhu, rendah hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk dihiasi dengan keindahannya, dengan hal-hal yang baik darinya, sifat-sifat yang baik di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.